Kursi Mata, mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 055344513 dari PBJJ Jambi. Hari ini saya akan membedah merge sort dan mengubahnya untuk mengurutkan data dari terbesar ke terkecil atau descending order menggunakan Java, dan counting sort menggunakan Java juga dengan mengurutkan data dari yang terbesar ke terkecil atau descending order. Seperti pada soal, kalau kita lihat buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort, terdiri dari 8 elemen. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Sini sudah saya buat dua file, merge sort dan juga counting sort. Kita lihat keduanya masih sama-sama kosong. Kemudian akan saya langsung membuatkan bahasa pemrogramannya. Aja
Oke, ini dapat kita lihat codingannya dari Microsoft sudah selesai. Kemudian saya akan menjelaskan. Jelaskan secara satu persatu kinerja atau analisa sesuai dengan soal. Lihat analisa kinerja algoritma tersebut. Kemudian akan saya jelaskan. Lihat, ada baris kedua public static void merge sort. Ini public static void ini menandakan fungsi ini bisa diakses dari mana saja, tidak menghasilkan nilai kembali dan dijalankan tanpa membuat objek atau statik. Kemudian di baris ketiga integer n sama dengan array dot length. Length adalah variabel yang menyimpan jumlah elemen total dalam array. Kemudian if di mana n kecil dari 2. Basis kasus return ini adalah syarat berhenti dari rekursi. Jika array hanya berisi 0 atau 1 elemen, ia sudah terurut. Jadi fungsi berhenti atau return tidak melanjutkan pembagian lagi. Kemudian integer mid dengan n per 2 garis miring 2 menentukan indeks tengah pembagian integer. Memastikan kita mendapatkan titik bagi yang pas. Kemudian integer kurung siku left sama dengan new integer kurung siku mid. Mid artinya middle, nilai tengah integer dalam kurung left ini mendeklarasikan subarray kiri. Ini adalah memori sementara yang baru. Kemudian kita membagi data menjadi 2 subarray menggunakan fungsi system.array copy. Sistem array copy ini fungsi bawaan Java yang efisien untuk menyalin data. Jadi kita menyalin data dari bagi data menjadi 2 subarray. Sistem array copy fungsi bawaan Java yang efisien untuk menyalin data. Kita menyalin data dari array awal atau mulai dari indeks 0 ke left. Dari indeks 0 sebanyak middle element. Kemudian merge sort untuk memanggil rekursif, merge sort left dan merge sort right. Ini adalah jantung dari divide array. Dibagi terus menerus hingga mencapai basis kasus. Setelah pembagian, ia menunggu subarray kembali dalam keadaan terurut. Kemudian kita menggabungkan merge sort subarray yang sudah terurut, yaitu merge dalam kurung array, left, right. Setelah kedua subarray terurut dari rekursi, kita memanggil fungsi merge untuk menggabungkannya kembali ke array utama. Kemudian metode penggabungan merge untuk urutan descending. Nah, di sini kita kembali menggunakan private static void merge dalam kurung integer, kurung siku array, integer, kurung siku left, integer, kurung siku right. Ini hanya bisa diakses dalam kelas ini hanya karena tugasnya sangat spesifik ya. Kemudian integer i sama dengan 0, j sama dengan 0, k sama dengan 0. Ini adalah 3 pointer index yang vital. Ini menunjuk elemen di array kiri, j di array kanan, dan k menunjuk posisi kosong di array atau hasil array. Kemudian bandingkan ini sebagai menjadi pembanding, loop perbandingan, while dalam kurung i kecil dari left dot length. Kemudian kita lihat ini merupakan loop berjalan selama kedua subarray masih memiliki elemen yang tersisa untuk dibandingkan. Kemudian pada baris ke-30 ini dapat kita lihat K++ dan I++. Lanjut. Kemudian kita masukkan sisa elemen yang ada dari maaf ini ada kesalahan.
dari arah kanan, kemudian elemen kanan ini, elemen kanan lebih besar dari lebih besar, iya yang dimasukkan dan pointer K dan J dinaikkan. Kemudian setelah semua selesai, kita melakukan eksekusi. Metode utama untuk eksekusi public state void main string dalam kurung args integer data input. Ini adalah data yang sebelumnya sudah diurutkan 55, 12, 88, 5, 34, 99, 21 dan 67. Kemudian kita gunakan sistem out, print, data awal, kemudian jalankan sort. Kemudian kita menggunakan metode membantu untuk menampilkan array. Prepare static void print array dalam kurung integer kurung siku array or dalam kurung integer x array sistem out print. Mungkin sampai di sini penjelasan mengenai merge sort. Oke, setelah selesai dari yang merge sort, kita lanjutkan ke yang counting sort. Kalau kita lihat soal, buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel. Terdapat 8 elemen. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut. Oke, langsung saja lanjutkan. Coba kita lihat ya. Di sini masih kosong. Saya akan langsung melanjutkan ke pemrogramannya.
Oke, dapat kita lihat. Sini saya sudah menyelesaikan bahasa pemrogramannya. Kemudian saya akan menjelaskan hasil kinerja algoritma dari counting short, mengurutkan data dari terbesar ke terkecil. Memang cukup memakan waktu yang cukup lama karena saya juga masih baru belajar untuk mengimplementasikan pemrograman Java ini. Fungsi counting sort adalah pusat dari semua proses. Ada 6 langkah penting. Tadi saya tandai 6 langkah penting yang terdapat di dalam pemrograman pada kesempatan kali ini. Yang pertama pada baris pertama ini yaitu menentukan nilai maksimum atau mencari kunci terbesar. Itu integer maksimum sama dengan array kurung siku 0. Maksimum adalah variabel yang menyimpan nilai terbesar dalam array ini, menentukan ukuran array perhitungan kita. Kemudian ada for dalam kurung integer x titik 2 array atau x encet for loop, perulangan yang efisien untuk menelusuri setiap elemen x dalam array. Kemudian rentang nilai atau rank dari 0 hingga maksimum integer rank sama dengan max plus 1. Rank itu adalah jarak nilai terkecil dari 0 hingga maksimum. Ukuran inilah yang menentukan panjang atau length dari array penghitung. Kemudian langkah kedua dan langkah ketiga ini 2 dan 3 integer count dengan new integer sama dengan rank dalam kurung siku rank. Integer count atau array penghitung, indeks mewakili nilai data, misalnya indeksnya 5 mewakili nilai 5 dan isinya mewakili frekuensi jumlah kemunculan data tersebut. Kemudian count dalam kurung siku x plus plus, count plus plus adalah peningkatan frekuensi. Setiap kali kita menemukan nilai x di data input, kita naikkan nilai indeks x pada array count sebanyak 1. Kemudian langkah keempat, mengubah array penghitung menjadi array posisi atau descending. Descendingnya sebagai berikut. Langkah 4 adalah kunci untuk pengurutan descending. Kita mengubah array frekuensi menjadi array yang berisi indeks posisi akhir data di array output. Integer, ini ada salah penulisan, harusnya total. Length, ini juga ketinggalan. Total ini kita inisialisasikan adalah total elemen. Karena kita ingin urutan descending terbesar ke terkecil, kita akan mengisi array output dari posisi awal total kurang 1 hingga akhir 0. Ini ya, dapat kita lihat ini. Di berikut for dalam kurung integer i dalam sama dengan rank min 1 i besar sama dengan 0 i min. Ini merupakan reversal loop. Perulangan ini sangat penting. Kita harus mulai menghitung posisi ini dari nilai terbesar atau rank kurang 1 yaitu max dan bergerak mundur kembali ke 0. Kemudian total sama dengan total dikurang count. Ini adalah pengurangan kumulatif. Kita mengurangi total dengan frekuensi nilai. Saat ini count. Nilai total yang baru ini sekarang menunjukkan indeks awal. Nilai i di array output yang akan kosong berikutnya.
Kemudian count total, penyimpanan indeks awal, kita simpan nilai total atau posisi awal ke dalam count. Contoh, jika nilai 9 muncul sekali dan array kita punya 10 elemen, total awalnya 10, setelah dikurangi 1, totalnya menjadi 9. Maka count 9 sekarang menyimpan count dalam kurung siku 9 sekarang menyimpan 9 begitu. Kemudian sekarang kita memiliki panduan posisi di array count. Kita lanjutkan ke langkah 5, menempatkan, ini langkah kelima, menempatkan data ke posisi yang benar. Kita lihat integer dalam kurung siku output sama dengan new integer dalam kurung siku array.length. Array hasil atau output array sementara yang akan menampung hasil urutan kita. Kemudian for integer x array mengurangi array asli. Kita tidak mengulang array count, melainkan kembali ke data asli untuk mengambil elemen satu persatu. Ini menjadi stabilitas dari algoritma. Kemudian output dalam kurung siku count dalam kurung siku x sama dengan x. Penempatan elemen ini adalah aksi yang kita mengambil nilai data dan menempatkannya ke array output pada indeks yang disimpan di count. Begitu pula dengan count dalam kurung x plus sama dengan x. Ini menjadi peningkatan posisi. Setelah satu elemen ditempatkan, kita naikkan count dalam kurung siku x. Ini memastikan jika ada nilai duplikat, misalnya 2 angka 5, angka 5 berikutnya akan mendapatkan pada indeks yang benar-benar berikutnya. Kemudian ini nyalin array output ke array asli, system.arrayCopy dalam kurung output, 0 array 0 array length. Ini adalah finalisasi. Setelah output terisi penuh dan terurut, kita menyalin seluruh isinya. Kemudian ini kita lihat ke bawah, ini adalah elemen awal 9, 1, 5, 2, 8, 3, 6, 7, 8, 7, 4, 0. Oh, mohon maaf, ini sepertinya berlebih elemennya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini baru pas. Nah, dengan ke-6 langkah ini, itu array kita yang awalnya 9, 1, 5, 9, 1, 5, 2, 8, 3, 6, 0. Setelah itu dapat terurut dengan dari mulai terbesar kemudian masuk ke yang terkecil. Kemudian secara kinerja counting sangatlah cepat. Kompleksitas waktunya adalah oke. Sekian dari penjelasan dari saya mengenai merge sort dan juga counting sort pada kesempatan kali ini untuk melengkapi tugas 2 struktur data. Mungkin apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video saya mohon untuk dimaklumi. Diucapkan terima kasih.